Allah dengan surga Jannatul Adn yang kenikmatannya itu tidak bisa melebihi kenikmatan mala ainun ra'at, yang tak pernah dilihat mata di dunia, wala udhunun sami'at, yang tak pernah didengar oleh telinga di dunia. Itu kenikmatan yang dijanjikan Allah di surga. Di dunia dijanjikan Allah dengan kemudahan segala macam urusannya, dijaga Allah dari keburukan dengan syarat. Dengan syarat. Apa syaratnya? Takwa. Imannya kuat, takwanya kuat, berbuat baik, tidak berbuat maksiat. Itu payah itu. Termasuk maksiat itu apa? Termasuk maksiat itu kalau dipanggil abang-abang nih, ayo santriwan santriwati, ayo kita makan, masih main bola, itu maksiat namanya. Main bola. Allah tidak akan kasih itu kalau masih begitu kelakuan kita, nggak akan Allah kasih. Ustadz dulu mulai menghafal tuh kelas 4 SD. Kelas 4 SD itu tak pernah dikasih tahu ayah, emak di rumah, kau menghafal ya biar begini. Enggak pernah. Kau menghafal aja udah, hafal. Dapat sampai kelas 5 SD Ustadz bisa menang di provinsi 1 juz. Bisa berangkat ke nasional, dikasih duit banyak, pulang dapat hadiah lagi banyak, dapat TV besar waktu itu, TV besar yang apa namanya tabung yang besar segini zaman dulu tahun 93 Ustadz SD kelas 5. Sampai Ustadz mulai masuk sanawiyah aliyah sudah mulai berpikir. Suatu saat dipanggil ayah di rumah, Abang, apa itu ya? Kau pernah merasa susah nggak? Masa susah maksudnya gimana ya? Susah hidup kau, pernah nggak kau rasa susah? Waktu itu Ustaz sudah kelas 3 SMA, udah mau tamat, sudah mau kuliah, ditanya ya sebelum Ustaz berangkat ke Jakarta. Nggak pernah, alhamdulillah sampai sekarang tak pernah merasa susah, malah merasa lebih. Padahal Ustaz orang miskin, Ustaz orang susah. Ayah Ustaz itu cuma guru kalau sekarang sekolah sore FDTA ini. Guru, Ustadz juga guru. Berapalah gaji guru? Tapi alhamdulillah dengan tekad ayah tadi, makanya Ustadz kepingin ayah-ayah semua yang ada di rumah sampaikan juga itu. Ya, pertahankan tekad ayah yang baik itu untuk menjadikan kami jadi hafizah. Insya Allah aku nanti akan membantu ayah, mengajak ayah ke surga sama-sama kita ya. Jadi alhamdulillah kalau kau tak pernah merasa susah, itulah keberkahan Al-Quran. Sekarang kau kasih tahu sama kau, dulu kau kenapa aku suruh menghafal? Tak bisa kasih tahu karena kau masih kecil. Sekarang kau sudah bisa berpikir bahwa kemuliaan Al-Quran itu segala-galanya. Tak ada kemuliaan lain selain kemuliaan Al-Quran. Asal kau yakin itu kuncinya. Kalau kau tak yakin dengan hafalanmu, kau berbuat maksiat, ada hafalanmu, selesai kau. Selesai. Kau yakin, kau dijaga Al-Quran, serahkan hidupmu sama Allah dengan wasilah hafalanmu yang sudah kau ada ini. Wasilah, mintalah doa sama Allah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, mudahkanlah rezekiku, lapangkanlah dadaku, dan tolonglah buka pikiranku untuk belajar di sana nanti. Itu aja minta, dengan syarat kau tidak pernah, jangan berbuat maksiat. Itu kuncinya. Kalau ketika suatu saat kau ada tergelincir melakukan perbuatan maksiat, segera kau beristighfar kepada Allah. Itu cuma apa? Jadi karena memang umur kita masih segini, memang belum bisa dikasih itu. Makanya dikasih semacam kenikmatan aja, walaupun sebenarnya itu dilarang sebenarnya, tapi itulah Al-Quran. Al-Quran itu maunya begitu. Kita mau menghadapi Al-Quran itu penuh dengan kecintaan. Siapa yang sudah punya cowok? Jangan punya cowok ya, harus punya cowok. Kalau kita sayang sama emak kita di rumah, sama ayah kita jaga nggak?
Kita jaga nggak? Kalau ada orang tetangga mengomongi ayah emak kita di luar tuh, marah nggak kita? Marah. Kalau kita sayang sama orang, dengan reaksi kemarahan kita kalau dia dizolimi orang, begitu juga kita menghadirkan Al-Quran sama kita. Harus ada sayang dan kecintaan kita sama Al-Quran. Kalau tidak, dia tak akan datang ke sini kita. Kalau tidak, dia tak akan pernah datang kemari, ke pikiran kita. Jangankan ke hati ya, ke sini aja nggak nyangkut, apalagi ke hati. Karena penghafal Al-Quran itu bahasanya di Quran bukan hafiz. Bahasanya di Quran itu bukan hafiz Quran, hafiz bukan. Bahasa seorang penghafal Al-Quran itu menurut Allah di Quran itu adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa dzikr. Jadi setiap bacaan yang ada di Quran itu, setiap hafalan yang kita punya merupakan zikir kita kepada Allah, menjadi pembimbing kita selama hidup kita. Ketika kita berjalan, Al-Quran di dada kita, Al-Quran di pikiran kita. Ketika kita melihat, Al-Quran membimbing kita. Ketika kita bicara, Al-Quran membimbing kita. Semuanya berdasarkan Al-Quran yang dinamakan hafiz menurut Allah. Kalau hafiz di dunia sekedar hafiz, ketika orang ditanya kau hafal berapa juz, 30 juz, coba aku tes dulu, dijawabnya bisa. Itu sekedar hafiz di dunia. Tapi hafiz dunia akhirat adalah orang-orang yang mampu membawa hafalan Al-Qurannya, menjadikan hafalan Al-Qurannya menjadi jalan pembimbing jalan hidupnya sampai menuju akhirat. Berat, tapi janji yang dijanjikan Allah kepada kita sungguh luar biasa. Dunia akhirat berat, tak ada yang mudah, tak ada yang mudah. Kalau ditanya bagaimana cara Ustaz biar cepat, jangan cepat-cepat. Bahkan Nabi pernah ditegur Allah, Nabi Muhammad Rasulullah itu pernah ditegur Allah membacakan ayat Quran itu, jangan cepat-cepat kau wahai Nabi, kau resapi dulu bacaannya, baru kau sampaikan sama sahabatmu. Jadi maksudnya kenapa dibikin semacam target? Itu target itu sebenarnya untuk memacu kita. Bagaimana caranya bisa supaya terpenuhi itu target? Walaupun sebenarnya tak terpenuhi pun target itu, segitulah kemampuan kita. Misalnya 1 minggu 1 juz, pasti ada yang tak dapat, pasti. Karena bermacam tadi motivasinya macam-macam. Ada yang datang kemarin cuma cuma ngisi liburan, cuma sekedar dapat ngisi liburan aja dari sini. Tapi kalau niatnya memang muncul dari sini, dan mudah-mudahan muncul dari sini mau menghafal Quran, walaupun dimulai dengan 1 juz dengan metode yang insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Karena itu yang diniatkan, itu yang kita niatkan, itu yang dapat. Jadi tadi persiapan itu tadi yang harus disiapkan. Balik lagi kecintaan kepada keluarga Al-Quran. Demi Allah juga saya katakan, kalau tidak ada kecintaan kita sama Al-Quran ini, tak ada yang membuat kita butuh sama Al-Quran ini, tak akan pernah dapat. Percaya, tes lah sampai buku pun tak dapat. Demi Allah, Ustaz katakan seperti itu. Hadirkan kecintaan kita sama Quran. Hadirkan dulu. Hadirkan kecintaan. Kalau kita belum mampu untuk melakukan ibadah dengan maksimal, tak apa-apa, Allah tahu kok. Tapi kalau kita mau menghafal Quran, hadirkan dulu kecintaan kita sama dia. Buat kita butuh sama dia. Kalau kita tak baca sama dengan pegang HP. Sekarang orang makan apa segala macam, kalau tak pegang HP pening kepala, sama dengan orang merokok itu. Betul, ya Allah. Begitu juga kita sama Quran nih. Kalau tak begitu, tak akan lengket dia. Itu begitu proses mulai menghafal, hadirkan niat yang ikhlas. Ikhlas karena Allah, jangan karena yang macam-macam. Tapi Ustaz harus mengikuti target sekian-sekian. Ikhlas karena Allah. Itu sebenarnya target yang dibuat untuk memacu kita. Tapi ketika kita ikhlas demi Allah untuk menghafal Al-Quran itu, lebih dari 1 juz 2 juz bisa. Apa mudah, apa sulit bagi Allah ngasih kita itu? Enggak sulit. Tapi kita diujinya dulu, ada gak niat betul-betul? Kalau nggak ada niat kita di sini,
Sesuai niat kita datang ke sinilah apa yang kita dapat. Sesuai niat kita yang datang ke sinilah apa kita dapat. Mudah-mudahan dengan motivasi yang singkat kepada anak-anak ada rasa yang timbul dari hati untuk menghafal Al-Quran. Percayalah, kalau kita hadirkan kecintaan, kita ikhlas niat menghafal, kita jalankan ketakwaan kepada Allah, orang tua kita ajak untuk tetap bertakwa kepada Allah, menjauhi maksiat, dunia akhirat insyaallah dapat. Dunia akhirat insyaallah dapat. Tahu besok datang Ustazah Istiqomah. Beliau kemarin baru pulang dari Dubai, Dubai itu tahu mau peserta jadi ke Dubai itu, jadi peserta aja datang kita ke sana, tunggu sampai ke Dubai. Malamnya kita dikumpulkan, ya hadirin dikumpulkan semua di situ, dites di situ. Sebelum jadwalnya dikasih, sebelum jadwal tampil dikasih, kita dites dulu di situ. Dites. Kalau kita lulus jadi peserta ya, bukan lulus sebagai pemenang, bukan, lulus jadi peserta, itu 150 juta. Kasih 150 juta. Coba bayangkan ayah kita yang kerja apa, dapat nggak sehari 150 juta. Itu baru jadi peserta. Jadi peserta aja kita lulus, kita jadi peserta itu 150 juta. Sekarang kabarnya sekitar 180 juta. Jadi peserta dikasih. Ada share, duit, uang, simpan. Besok tampil menang, dapat duit. Kawan Ustadz yang sama-sama berangkat, tapi Ustadz kan waktu itu dia ke Dubai, dia dapat juara 3, dapat sekitar 600 sampai 700 juta gitu. Plus karpet satu besar, karpet tebal segini. Kalau diinjak kaki kita masuk ke dalam, saking kan lembutnya karpet. Duit sekitar 650 gitu. Pulang-pulang bawa duit sebagai peserta waktu itu 150 juta tambah 650 juta. Berapa? 800 juta dapat karpet. Pulang ke rumah beli kebun coklat dia. Dia orang Sulawesi. Di sana banyak kebun coklat. Beli kebun coklat. Kaya ayah emaknya. Manfaatkanlah ini ayah emak ini. Alhamdulillah ini berkah Al-Quran. Ini kita dapat rezeki dari Allah melalui wasilah berkah Al-Quran. Beli kebun coklat. Sekarang jadi tokeh coklat namanya. Begitu juga yang lain-lain. Ini kenapa kita hadirkan seperti itu? Jangan bicara yang lain-lain kalau mau menghafal Quran. Fokuslah niat kepada Allah untuk menghafal Quran. Hilangkan niat yang lain-lain, apalagi itu tadi. Itu cuma pemanis saja. Kalau kalian sudah fokus, bisa menyatu sama Al-Quran, itu otomatis dapat. Datang sendiri dia. Datang. Ustadz, adik abang itu 7 orang. Ayah oma Ustadz orang susah. Tapi alhamdulillah semua kakak, adik abang semuanya bisa S2. Ada adik abang sekarang di bawah abang persis sudah mulai masuk S3. Kenapa? Berkah didikan Al-Quran di rumah.